Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah administrasi jaringan. Nah, pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai NAT, Network Address Translation. Oke. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan NAT atau pengertian NAT, kelebihan dan kekurangannya. Nah, next, ketika network address translation itu dapat didefinisikan sebagai penerjemah alamat IP address lokal agar dapat terkoneksi ke dalam alamat IP publik gitu ya, lokal, privat atau lokal, biar bisa kita koneksikan ke dalam alamat IP publiknya seperti itu. Maka digunakan yaitu fungsi dari network address translation atau NAT. Nah, ini pada gambar contohnya seperti ini ya. Oke, ini itu IP lokal. Nah, ini IP lokal dari router yang ada itu lokal. Nah, ini kita dapat IP publik. Nah, bagaimana lokal dan publik ini dapat terhubung atau jembatannya atau penerjemahnya? Nah, maka di sini dituangkan yang namanya network address translation atau NAT-nya seperti itu. Oke, lanjut ke dalam slide selanjutnya, yaitu NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan yang belum terregistrasi di dalam jaringan internet untuk mengakses jalur internet, gitu ya. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, network yang beda ya, dan menerjemahkan IP private ke dalam IP public. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi sebetulnya NAT ini sudah ditanamkan langsung di dalam produk-produk router yang memang biasa kita gunakan. Jadi ya ketika kita konfigurasi IP network yang berbeda, maka ya biasanya sudah bisa dihubungkan gitu ya. Ada beberapa router yang memang harus kita konfigurasi baru bisa terhubung, tapi kalau misalkan kita nggak konfigurasi, ya dia nggak bisa terhubung gitu ya. Oke, ada beberapa kelebihan dan kelemahan di dalam NAT, nanti kita bahas. Nah, network address translation sendiri itu kita bisa melihat mana sih yang menjadi IP private yang tidak dapat di-route ke dalam jaringan internet atau non-routed, hanya dapat digunakan pada jaringan internal saja. Berikut adalah range dari IP address private. Oke, di sini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, IP kelas A itu range-nya mulai dari atau start IP address-nya adalah 10.10.0.0.0 sampai dengan IP address 10.255.255.254. Nah, itu untuk kelas A. Nah, bagaimana untuk kelas B? Nah, startnya kalau kelas B itu dari 172.16. Itu start IP private pertama sampai dengan 172.31.255.254. Nah, itu untuk IP address private kelas B. Nah, kelas C itu mulai dari 192.168.0.0. Nah, sampai dengan 192.168.255.254. Nah, ini adalah range dari IP private baik di kelas A, B, dan C. Lalu kita berbicara mengenai NAT itu sendiri. Ada beberapa macam ya dari NAT itu. Yang pertama ada destination. Nah, ini kan perpindahan suatu alamat IP ke alamat lain. Ada destination, berarti tujuannya. Network address translation digunakan untuk meneruskan paket dari IP public melalui firewall ke dalam suatu host. Nah, ada SNAT, yaitu short network address translation. Itu dipergunakan untuk merubah short address dari
suatu paket data sebagai contoh penggunaannya pada gateway internet. Seperti itu. Lanjut, ketika kita berbicara mengenai Network Address Translation atau NAT, itu mempunyai keuntungan. Ya, yang pertama keuntungannya adalah menghemat skala pengalamatan IP address yang terdaftar. Kok bisa menghemat skala sih? Nah gitu, kebayang kalau kita menggunakan IP public pada lingkup rumah gitu ya. IP publicnya jadi banyak. Misalkan biasanya kita menggunakan IP privat 10, kebayang kalau dari satu rumah itu menggunakan seluruhnya IP public. Terus meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Menyediakan konsistensi untuk jaringan, menyediakan keamanan jaringan, ya jelas karena yang tersebar IP public itu cuma satu. Nah, terus kita punya adalah IP private. Jadi ketika IP publiknya diakses, maka terhalang dulu oleh firewall netnya. Seperti itu ya. Nah, itu keamanan jaringan salah satunya. Lalu ada juga kekurangan dari NAT. Ya, ini kinerja jaringan menjadi terdegradasi yang biasanya langsung sat gitu kan. Si jaringan itu, maka di sini ada degradasi karena harus terhubung dulu dengan NAT yang ada gitu. Tapi ini tidak berpengaruh banyak gitu, hanya beberapa 0,0 sekian second gitulah ya suatu prosesnya. Ya tergantung dari kapabilitas dari suatu routernya untuk menghandle konfigurasi NAT-nya sendiri. Lanjut ke dalam keamanan. Nah, bagaimana firewall-nya? Ketika komputer terkoneksi ke dalam jaringan internet, maka komputer tersebut tidak saja dapat mengakses ke server tertentu, akan tetapi komputer tersebut juga dapat diakses oleh komputer lain yang terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, NAT akan bertanggung jawab secara otomatis untuk mengizinkan dan mengamankan jaringan dengan menggunakan firewall. Jadi, ya NAT sendiri punya firewallnya gitu, ya. Jadi dia akan mengamankan jaringan internet sendiri. Oke, tipe NAT Dynamic. Nah, ini menggunakan sekumpulan alamat IP publik dan memberikan layanan terhadap yang pertama kali datang atau pertama kali akses ke dalam NAT. Biasanya ini berlaku untuk NAT ya, register IP. Nah, ini contoh gambar yang di bawah ya. Mudah-mudahan terlihat jelas si gambarnya. Unregister. Nah, ini NAT, ini register IP-nya. Ini ada dua load balancing biasanya, salah satunya. Oke, itu untuk dynamicnya. Port Address Translation merupakan fitur dari sebuah jaringan yang menerjemahkan alamat TCP atau UDP. Sebagai contoh, port 80 terhubung ke web server dan port 25 untuk mail server. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam suatu firewall. NAT-nya mampu mengimplementasikan secara penuh keamanan filtering dari keamanan filtering dengan menjaga security yang digunakan untuk menjaga data flow dari dan yang menuju ke network Anda. Seperti itu. Dari misalkan gini ya, firewall ini berfungsi dari luar atau dari dalam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada akses dari luar, itu melewati firewall NAT-nya, dari dalam juga melewati firewall. Jadi sama-sama diuntungkan untuk sistem security menggunakan NAT. Walaupun ya masih intinya ya sebagus apapun security kita ya, kalau maintenance-nya nggak bagus biasanya ya tetap bisa diakses juga atau dijebol juga gitu. Maka yang diperlukan adalah maintenance-nya. Contoh misalkan kita punya media sosial yang disarankan setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali itu ganti password, seperti itu ya. Nah, itu pun berlaku untuk device-device atau untuk yang berhubungan dengan internet lah ya. Ya, untuk mobilitas yang berhubungan dengan internet. Oke, itu saja pembahasan di pertemuan ke-11 ini mengenai NAT. Nah, video lanjutannya ada di selanjutnya mengenai pembahasan bagaimana kita mengkonfigurasi NAT pada Cisco Packet Tracer. Oke, terima kasih sudah menyimak video materi pembahasan tentang NAT.
hanya itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.